Crossguild saat ini menjadi sorotan dalam cerita One Piece dan banyak yang penasaran tentang siapa yang terkuat di antara mereka. Organisasi ini pertama kali diperkenalkan di akhir arc Wano. Crossguild saat ini menjadi sorotan banyak pihak di dunia One Piece. Seluruh dunia terkejut dengan kemunculan kelompok baru ini, mengingat mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Diketahui, Crossguild merupakan kelompok yang mengincar para angkatan laut. Mereka menghadirkan sistem bounty sendiri, yang mana kini para angkatan laut yang justru menjadi incaran para masyarakat dan bajak laut. Di chapter 1082 kemarin, sudah ada korban pertama dari Crossguild, yaitu T-Bone. Sejauh ini, anggota Crossguild memang sangat banyak. Mereka adalah para kriminal yang sebelumnya merupakan pemburu hadiah dan mantan tahanan Impel Down yang menjadi pengikut dari Yonko Bagi. Walaupun memang kebanyakan dari anggotanya bukan merupakan karakter yang kuat, namun kali ini Anime Multiverse akan membahas semua anggota terkuat yang dimiliki oleh Crossguild. Yang pertama ada Mochi. Bagi memiliki seorang wakil kapten yang cukup menarik bernama Mochi, si penakluk hewan buas. Sesuai dengan julukannya, Mochi sangat ahli dalam menjinakkan binatang, khususnya binatang buas. Dia mempunyai seekor singa peliharaan bernama Richie. Mochi dan Kabaji sering sekali bertarung satu sama lain untuk membuktikan siapa di antara mereka yang pantas menjadi wakil kapten. Mochi sendiri merupakan kru yang sudah lama mengikuti Bagi dan dia sudah diperkenalkan sejak awal ceritanya dimulai. Sosok Mochi sudah mengalami perubahan besar sebelum dan sesudah time skip. Sebelumnya, Mochi memiliki tubuh yang proporsional dan sedikit berotot, namun pasca time skip, tubuhnya berubah menjadi besar dan gempal. Selain kemampuannya menaklukkan binatang buas, Mochi juga sangat ahli mengendalikan cambuk, seperti halnya Kabaji. Mochi juga akhirnya bergabung dengan Crossguild setelah sang kapten menjadi pemimpin dari organisasi ini. Kemudian yang kedua ada Kabaji. Kabaji adalah salah satu wakil kapten dari kelompok bajak laut Bagi dan merupakan musuh pertama yang Zoro hadapi dalam ceritanya setelah Zoro resmi bergabung dengan Luffy. Pada awalnya, dalam pertarungan tersebut, Kabaji diperlihatkan mampu mengimbangi kemampuan dari Zoro, namun ternyata kemampuan Zoro sedikit berkurang akibat luka yang dialaminya karena ulah Bagi sebelumnya. Kabaji sangat menghormati sosok Bagi dan begitu setia kepada sang kapten. Dia selalu berusaha untuk melakukan apapun untuk sang kapten. Bahkan dia sempat berusaha untuk menyelamatkan Bagi di Impel Down. Walaupun memang sebelum Bagi dipenjara di Impel Down, dia tak memiliki wakil kapten yang resmi. Kabaji selalu bersaing dengan Mochi untuk memperebutkan posisi tersebut. Namun, setelah Crossguild terbentuk, Kabaji dianggap sebagai salah satu eksekutif biasa, mengingat sekarang organisasi tersebut memiliki beberapa anggota kuat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ada Galdino atau Mr. Tree. Galdino memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Bagi pasca kejadian di Impel Down dan perang besar Marineford. Meskipun tidak sekuat anggota Baroque Works lainnya, tetapi Galdino memiliki kecerdasan dan keuletan yang tinggi. Dia juga memiliki kemampuan buah iblis berjenis paramesia, yaitu Doru Doru Nomi, yang memungkinkannya untuk bisa berubah dan memanipulasi lilin sesuka hatinya. Karena bukan sosok yang ahli bertarung, Galdino cenderung menggunakan kecerdasannya untuk menyusun rencana dan melakukan perhitungan. Bahkan, Galdino mampu menyiapkan jebakan untuk para anggota topi Jirami dalam arc Little Garden. Dia juga merupakan sosok di balik lolosnya Ace, di mana dia membuat kunci borgol dari lilin yang diberikan kepada Luffy pada saat perang Marineford.
Dan sekarang, peran Galdino di Cross Guild sendiri sama seperti Kabaji. Dia menjadi eksekutif biasa, apalagi sekarang dia kembali bekerja untuk bos lamanya, yaitu Sir Crocodile. Yang keempat, ada Alvida. Alvida merupakan musuh pertama yang berhasil Luffy kalahkan setelah dia berlayar di lautan. Pasca kekalahannya dari Luffy, Alvida kemudian menjalin aliansi dengan kelompok bajak laut Buggy untuk menangkap Luffy. Namun, saat ini Alvida tidak lagi menjalin aliansi dengan Buggy, melainkan menjadi salah satu krunya. Alvida adalah orang yang memiliki kekuatan buah iblis, Sube Subenomi. Buah iblis bertipe Paramecia ini memiliki kemampuan untuk membuat tubuh penggunanya menjadi licin. Selain itu, yang menarik adalah Alvida mampu untuk merubah bentuk tubuhnya menjadi sangat langsing. Setelah sebelumnya, saat pertama kali dia diperkenalkan, Alvida memiliki tubuh yang sangat gemuk. Pasca terbentuknya Buggy's Delivery, Alvida menjadi salah satu petinggi di organisasi tersebut. Dan sekarang, Alvida juga menjadi bagian dari Cross Guild setelah Buggy's Delivery menjadi kelompok yang terafiliasi. Untuk jabatannya sendiri, sama seperti Kabaji, Mochi, dan Galdino, yaitu eksekutif biasa. Kemudian yang kelima, ada Dust Bones atau Mr. One. Salah satu mantan anggota Baroque Works lainnya yang bergabung dengan Cross Guild dan juga seorang bounty hunter kuat adalah Dust Bones. Diketahui jika Dust Bones adalah mantan bounty hunter di wilayah West Blue. Namun, pada suatu ketika, dia kemudian bertemu dengan Crocodile dan memutuskan untuk bergabung dengan Baroque Works dengan posisinya sebagai Mr. One, memberi bukti jika dia adalah bawahan Crocodile yang terkuat. Salah satu sumber kekuatan dari sosok Dust Bones adalah buah iblis Supa Supanomi yang dia miliki. Buah iblis berjenis Paramecia tersebut membuat tubuhnya mampu berubah menjadi pisau atau benda yang sangat tajam. Kekuatan Dust Bones pertama kali diperlihatkan ketika dia melawan Zoro di Arc Alabasta. Kekuatan ini bahkan sempat membuat Zoro terpojok dan hampir kalah. Ketika dia masih berada di Baroque Works, Dust Bones merupakan petarung kedua terkuat di organisasi tersebut. Namun, setelah kekalahan Crocodile, Dust Bones dipenjara di Impel Down. Tetapi, dia ikut keluar ketika kerusuhan di Impel Down terjadi. Dust Bones juga ikut bertarung di Perang Marineford. Dan setelah perang berakhir, dia kembali mengikuti Crocodile. Dan sekarang, Dust Bones menjadi salah satu petarung terkuat yang dimiliki oleh Cross Guild. Yang keenam, ada Buggy. Buggy merupakan mantan kapten dari kelompok bajak laut Buggy. Dia juga menjadi pemimpin dari organisasi pemburu hadiah Buggy's Delivery. Namun, di chapter 1058 terungkap jika Buggy secara tidak sengaja menjadi bagian dari kelompok Cross Guild yang dibentuk oleh Mihawk dan Crocodile. Bahkan yang menariknya adalah justru Buggy yang dianggap menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Meskipun begitu, dari level kekuatan sendiri, Buggy memang bukan yang terkuat dari ketiga pemimpin Cross Guild. Bahkan, dia adalah yang paling lemah dan seringkali dihajar habis-habisan oleh Mihawk dan Crocodile seperti yang dihadirkan dalam chapter 1082. Meskipun begitu, dibandingkan anggota lainnya, tentu level kekuatan Buggy memang jelas di atas mereka. Buggy memiliki kekuatan buah iblis Bara Baranomi. Walaupun buah iblis ini dianggap sebagai buah iblis yang lemah, namun banyak fans juga yang menganggap
jika Buggy saja yang tak bisa memanfaatkan kekuatan buah iblisnya. Berkat semua kekuatan dan keberuntungan yang dia miliki, Buggy diangkat sebagai salah satu kaisar lautan setelah dia dianggap sebagai pemimpin dari Cross Guild. Bahkan sebelumnya dia juga diangkat menjadi salah satu anggota dari Shichibukai. Sejauh ini, reputasi yang Buggy miliki memang sangat besar dan banyak fans yang meyakini jika Buggy akan memiliki peran besar di akhir ceritanya. Kita tunggu saja. Yang ketujuh, Sir Crocodile. Organisasi Cross Guild pada awalnya dibentuk oleh dua orang, yaitu Crocodile dan Dracul Mihawk. Hal ini terungkap di chapter 1058, di mana dijelaskan jika Crocodile mengajak Mihawk untuk bergabung dengan organisasi yang akan dia bentuk. Meskipun Mihawk sendiri pada awalnya tidak tertarik dengan tawaran tersebut, namun setelah negosiasi terjadi, pada akhirnya Mihawk pun setuju untuk bergabung. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan sosok Crocodile. Dia merupakan mantan Shichibukai. Level kekuatannya cukup dahsyat, di mana dia memiliki kekuatan buah iblis Tsunanomi yang sempat membuat Luffy kalah 2 kali dalam arc Alabasta. Masih belum diketahui apakah Crocodile mengalami peningkatan kekuatan pasca time skip. Namun di arc Impel Down dan perang besar Marineford, rasanya kekuatan dari Crocodile tak bisa diremehkan. Dia mampu menahan banyak karakter kuat seperti Doflamingo, Mihawk, dan bahkan Akainu. Dan yang terakhir, dan tentu saja yang terkuat, Dracul Mihawk. Level kekuatan Mihawk rasanya tidak perlu diragukan lagi. Dengan kekuatan berpedang dan haki miliknya, membuat Mihawk bukan hanya jadi yang terkuat di Cross Guild, namun juga jadi salah satu karakter terkuat di cerita One Piece. Reputasi yang Mihawk miliki sangatlah besar. Dia juga diyakini memiliki kekuatan yang setara dengan Shanks. Seperti yang sudah disebutkan, Mihawk sendiri pada awalnya menolak untuk bergabung dengan Cross Guild. Saat Angkatan Laut menyerbu Kuraigana, dia bahkan sempat memutuskan untuk pergi. Namun, Mihawk akhirnya setuju untuk bergabung dengan Crocodile dan membentuk Cross Guild. Para fans sendiri masih menantikan aksi dari Mihawk bersama petinggi dan anggota Cross Guild lainnya. Apalagi setelah Buggy mendeklarasikan jika dia ingin mendapatkan One Piece, tentu saja Mihawk akan bertarung sebagai anggota dari Cross Guild. One Piece!